Oke guys, balik lagi bersama gue di channel YouTube Aquatubes. Oke, jadi hari ini gue pengen ngasih tips nih. Jadi hari ini gue pengen ngasih tips tentang gimana sih cara akuarium atau tank kalian itu nggak untuk cana doang ya. Jadi untuk semua akuarium yang akuariumnya itu semi outdoor supaya tidak cepat lumutan. Jadi sini gue pengen ngasih tips bener-bener dari pengalaman gue pribadi aja, yang karena semua tank cana gue ini adalah semi outdoor. Yang gue taruh itu di depan pintu rumah, jadi kanan kirinya itu jendela. Nah, kalau sore atau kalau ada matahari itu pasti terkena matahari kayak gini. Contohnya tuh kan ada berbayang. Di video kali ini gue pengen ngasih tips nih buat kalian supaya tank kalian itu nggak kayak gini nih lumutan apa yang kayak gini. Ini tank gue belum gue kuras sih, ada seminggu lebih gue nggak kuras, jadi udah kayak gini. Itu sih wajar sih kalau buat menurut gue, kalau di semi outdoor seminggu itu baru kayak gini itu wajar sih, maksudnya soalnya kadang tergantung dari ikannya juga, tergantung dari apa namanya, kita pakai filter apa enggak. Soalnya kalau pakai filter itu dia mungkin agak lebih lama, lumutnya itu berkembang biak tuh lama. Jadi kalau misalkan ada yang nggak pakai filter itu mungkin lebih cepat. Tergantung lah, pokoknya tergantung ikannya, tergantung akuariumnya. Oke guys, jadi langsung aja ke tipsnya. Jadi gue di sini punya sekitar 3 sampai 4 tips. Oke, yang ini benar-benar dari pengalaman gue, yang gue lakuin setiap harinya untuk tank-tank cana gue ini yang gue taruh di semi outdoor. Oke guys, jadi untuk tips yang pertama adalah kuras akuarium. Nah, maksimal banget itu 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu sekali ya? Karena kadang tuh seminggu aja kalau di khusus tank cana gue yang blue crab apa yang lainnya itu kadang yang nggak terlalu terkena cahaya matahari itu nggak begitu kotor sih kalau menurut gue ya. Jadi 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali cukup lah kalau misalkan untuk cana ya. Kalau untuk cana 2 minggu sekali nggak apa-apa menurut gua, karena ya ikan cana itu kuat-kuat, kecuali kalau misalkan ikan yang lain kayak ikan mas koki apa yang rentan terkena penyakit lah pokoknya, itu mungkin seminggu sekali apa seminggu 2 kali gitu ya guys ya. Jadi pas 2 minggunya itu udah mulai muncul di kaca-kacanya itu ada ada lumut. Jadi udah mulai kelihatan lumut. Nah, jadi barulah kita kuras. Kalau gua sih di sini biasanya kuras 2 minggu sekali. 2 minggu sekali gua kuras. Kadang nggak nyampe 2 minggu gua udah kuras juga, tergantung moodnya aja sih. Jadi kalau ngeliat akuarium udah kotor banget gak betah, jadi langsung aja dikuras gitu. Untuk pengurasannya juga nggak asal-asal kuras aja ganti air langsung udah, nggak gitu juga. Soalnya kita di semi outdoor juga yang namanya kebersihan itu emang bener-bener gitu ya nomor 1. Jadi untuk mengurangi lumut-lumut yang ada di akuarium, nanti deh kapan-kapan gue buat cara nguras yang bener untuk akuarium semi outdoor. Oke, jadi yang pertama itu kuras akuarium. Lanjut yang kedua itu lampu akuarium maksimal 12 jam sehari. Itu maksimal banget sih, maksudnya paling lama lah gitu, paling lama dinyalakan 12 jam sehari. Jadi kalau di gua ini 12 jam 10 jam sehari. Jadi gua pakai timer, namanya tuh timer stop kontak kalau nggak salah sih namanya. Ntar gua kasih tahu dah pokoknya. Ada kotak gitu, nanti gua kasih gambarnya lah biar lebih jelas. Pokoknya kotak ada colokannya, ada timernya. Nah, itu berguna banget untuk kalau kita yang males untuk matiin ceklekin lampu gitu ya. Ini udah otomatis nyala sendiri, mati sendiri. Jadi kalau di tank gua ini untuk lampu satu colokan semua, untuk filter semua gitu. Jadi gua pisah antara lampu dan filter, jadi lebih gampang untuk kalau kita misalkan mau matiin apa nyalain, jadi semuanya sekaligus gitu. Lanjut yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga ini menggunakan filter akuarium. Jadi filter air ya. Jadi untuk menambah kadar oksigen dan memperbanyak kadar bakteri baik di dalam akuarium. Jadi itu
membuat air lebih jernih, lebih bagus itu, jadi kemungkinan untuk lumut ada itu jadi lebih berkurang gitu ya. Tapi ya nggak begitu banyak menurut gue ya, karena emang lumut tuh cepet banget hidupnya, berkembang biaknya, dan membuat air hijau, dan sampai ke kaca-kaca pun kena lumut gitu ya. Jadi untuk menggunakan filter ini cukup berpengaruh untuk mengurangi kadar lumut di dalam akuarium. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat adalah menggunakan substrat atau pasir ya. Jadi untuk pasir dan substrat atau substrat itu berfungsi untuk menyerap atau membuat endapan juga gitu ya di bawah. Jadi menyerap lah, intinya menyerap kotoran-kotoran ikan ataupun kayak debu-debu yang di dalam akuarium itu. Nah, terus di substrat itu juga berfungsi juga sebagai tempat bakteri baiknya berkumpul gitu ya. Jadi kalau misalkan kita habis kuras nih, kadang ada suka butiran-butiran debu-debu yang masih butek gitu ya. Nah itu ntar kalau misalnya kita pakai pasir, itu akan ngendap di bawah. Nah kotorannya berkumpul di pasir-pasir bawah ini gitu. Oke, lanjut yang kelima. Nah yang kelima ini sih cuma tambahan aja ya, tambahan. Jadi ini nggak begitu diwajibkan atau penting gitu ya. Menggunakan bakteri starter. Nah menggunakan bakteri starter ini pas habis dikuras. Jadi habis dikuras akuarium, isi air, pakai bakteri starter yang bubuk nggak apa-apa. Pakai bubuk, dicairin, dilarutin, habis itu dituang ke akuariumnya. Nah, itu mempercepat, dia tuh lebih cepat bakteri baiknya tuh banyak gitu. Jadi cepet kalau ada bakteri starter itu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kalian pernah main aquascape gitu ya, sebelum naruh substrat gitu ya, kita naruh dulu bakteri starter di dasar akuarium ya. Yang itu kan bertujuan untuk menambah bakteri baik yang ada di akuarium. Nah kalau di aquascape juga ada bakteri starter, ada rumah bakteri, ada soil gitu kan. Jadi nah udah punya bakteri starternya ini, dia punya rumah bakteri juga seperti itu. Nah kalau di akuarium biasa ini kayak Kurmcana ini terutama, untuk rumah bakterinya itu terdapat di filter akuarium. Nah itu ada kayak bioring, ada kayak busa, itu termasuk rumah bakteri. Jadi untuk berkembang biaknya di situ. Nah ini yang kelima ini tambahan ya. Jadi untuk akuarium yang butek itu bisa jernih lagi gitu ya. Maksudnya bukan butek sih, berkabut. Nah yang lebih tepatnya itu berkabut. Nah kalau berkabut itu cepet tuh dia untuk menjernihkan air. Jadi karena bakteri baiknya itu banyak. Kalau berkabut itu kan bakteri buruknya tuh banyak gitu ya. Oke, jadi itu aja tips dari gua untuk bagaimana cara agar lumut itu tidak cepet banyak gitu ya berkembang biaknya di dalam akuarium yang semi outdoor gitu ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jadi ini benar-benar tips dari pengalaman dari gue pribadi yang gue lakuin setiap harinya. Jadi gue itu nge-share ke kalian, sama-sama share aja. Jadi kalau misalkan ada tambahan, ada di klik kolom komentar aja gitu. Jadi intinya emang kita tuh udah resiko ya kalau kita naruh di semi outdoor itu pasti banyak lumut. Nah jadi intinya cuma di lampu aja sih, intinya tuh lampu, karena lampu itu mempercepat banyak. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten gue dengan tips dari gue, bisa klik subscribe di bawah, bantu support, dan jangan lupa klik like, komen kalau kalian ada tambahan apa ya yang lainnya. Nah segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.